warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-Azhar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan thalabul ilm. Pada Kamis yang lalu kita membahas tentang sholat istisqa, sholat yang dilakukan secara berjamaah lalu berdoa bersama memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab takrib itu sesudah pembahasan tentang sholat istisqa masuk pembahasan tentang sholat khauf. Dalam bahasa Arab, khauf itu artinya takut. Maksudnya apa? Maksudnya sholat yang dilakukan dalam keadaan takut. Apa itu sholat yang dilakukan dalam keadaan perang? Nabi Muhammad SAW itu beberapa kali mengalami peperangan, beberapa kali. Ada beberapa riwayat, ada yang menyatakan beliau pernah menyertai 14 peperangan, ada yang menyatakan 16, ada yang menyatakan 19 kali peperangan. Mungkin kalau perang-perang yang besar populer, perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, perang Khandaq tahun yang kelima, lalu kemudian perang Hawazin tahun yang ke-8, dan Fathu Makkah itu juga tahun yang ke-8. Biasanya pola perang yang ada di masa Rasul itu dua macam. Apakah Rasul ikut menyertai dalam perang itu, biasa disebut sebagai ghuzwah, ataukah Rasul hanya mengirimkan saja, Rasul hanya melepas saja, itu biasanya disebut sebagai sariyah atau ekspedisi militer. Nabi kirim ekspedisi militer kemana? Biasanya merupakan ekspedisi militer balasan, karena ada beberapa suku Arab yang liar kadang-kadang menyerang Madinah. Kalau dipahami mappingnya, kebanyakan perang itu terjadi dekat-dekat Madinah, kebanyakan. Badar itu kalau kita hitung jaraknya ke Mekah dan Madinah itu lebih dekat ke Madinah. Uhud itu terjadi di Madinah. Khandaq itu terjadi di Madinah. Jadi kalau menyimpulkan perang-perang di awal Islam itu sifatnya defensif, bahwa orang Quraisy datang ke Madinah, ngepung Madinah, atau mencoba melakukan serangan militer dan kemudian ditahan oleh Nabi. Paling tidak polanya begitu di awal-awal. Masalah yang cukup krusial ketika perang itu adalah masalah sholat. Bagaimana sholat akan kita lakukan di masa perang? Perhatikan para sahabat dan Nabi, bahkan di waktu perang saja masih mikirin sholat. Kita yang hidup damai, nggak ada perang, nggak ada apa, kadang-kadang udah nggak kepikiran sholat. Nah, sholat di mana? Mancing, damai banget hidup lu bang. Ya, sholat dari mana? Main futsal. Tapi Nabi itu perang saja masih mikirin sholat itu bagaimana? Ada 3 macam ragam sholat di masa perang yang dulu pernah dipraktekkan oleh Rasul. Ragam yang pertama ini yang cukup rumit.
Ini biasa disebut pola gotofan atau pola dzatur riqab. Yang disebut wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah itu faltaqum thaifatun itu. Ini modelnya begini, Pak. Salat khauf perang itu kadang-kadang Nabi melakukan perjalanan. Perang di masa lampau itu, perang ditentukan waktunya, perang ditentukan medannya, dan biasanya hanya berlangsung di siang hari, pagi sampai sore. Jadi kalau malam itu ya malam ya ngumpul-ngumpul, malam di kemah, malam apa cerita-cerita. Ya mungkin kalau di kita malamnya ngopi-ngopi apa begitu, paginya perang lagi gitu. Maka perang itu bisa berlangsung lama. Ya. Kayak model perang Rusia Ukraina sampai sekarang udah berapa tahun gitu, itu lama. Nah, paginya perang, malamnya ya biasa istirahat, paginya perang lagi, biasanya gitu. Nah, itu ketika sholat malam itu relatif aman. Tapi sholat yang dilakukan di siang hari ini yang kemudian agak riskan. Dan perang itu persiapannya lama, gak ujuk-ujuk perang enggak. Di perang Badar itu disepakati medan perangnya, medan laganya adalah Badar. Tapi waktunya kapan itu lama juga itu. Maka biasanya Nabi sudah berkemah, pihak musuh sudah berkemah, itu masih kirim-kirim utusan. Ini pengen mulai perang kapan? Sebelum mulai perang itu biasanya ada partai tambahan, Pak, pertandingan duel. Duel itu 1 lawan 1. Kalau dalam bahasa Arab itu mubaraza. Yang dulu terkenal sekali jagoan duelnya kaum muslimin itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu bahkan saking seringnya duel, itu sering itu nantangin itu begini. Gini aja deh, kita duel aja, saya sama kamu. Kalau saya kalah, udah pasukan saya anggap aja kalah ya. Tapi kalau kamu kalah juga pasukan kamu anggap kalah. Taruhannya begitu ya. Saking seringnya duel Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu, ya. Nah, yang jadi masalah nanti sholat di waktu siang itu akan dilakukan di masa bisa jadi perang hampir terjadi atau perang sudah terjadi. Pola yang pertama bahwa sholat akan dilakukan dan musuh bukan di arah kiblat. Kita sholatnya ngadep sana, posisi musuhnya sebelah sana. Yang model begini agak repot karena mau nggak mau pasukan harus pecah dua, Satu pasukan, satu grup ikut sholat berjamaah, satu grup jaga musuh. Jangan sampai semuanya sholat sekali serang ya habis semua itu yang jamaah. Maka dibagi dua grup. Ya. Itu grup itu ikut kemudian sholat berjamaah, satu grup itu kemudian jaga musuh. Masalah timbul, yang lagi jaga musuh ini nanti sholat jamaahnya masih apa? Kan gitu, sholat jamaahnya masih apa? Misalnya mohon maaf, kalau zaman sekarang gampang Pak, zaman sekarang misalnya pasukan pecah dua, itu gampang saja. Nah, yang sekarang sholat sama Ustadz Jalal, nanti yang pasukan jaga musuh sholatnya sama saya, selesai masalah. Yes. Tapi di masa Nabi nggak bisa begitu Pak, nggak bisa begitu. Di masa Nabi kan misalnya kita pecah dua grup, satu grup sholat sama saya, nanti grup yang sana jaga musuh sholatnya sama Abu Bakar, nggak ada yang mau ikut Pak, nggak mau Nabi, dia aja yang jaga musuh, kita mau sholat sama Nabi, repot kan, nggak bisa. Ini kalau dipaksakan, nanti Abu Bakar nggak punya jamaah ini, nggak punya jamaah. Karena semuanya pengen sholat bersama dengan Nabi kan gitu. Maka turunlah kemudian ayat yang ngatur mekanisme sholatnya 2 rakaat, mungkin difasal, sholatnya 2 rakaat, satu grup akan sholat bersama dengan Nabi 1 rakaat saja. Nabi takbir, mereka takbir. Nabi semua diikuti sampai rangkaian rakaat kedua. Ketika Nabi bangun, mereka semua mufaroqah. Apa mufaroqah itu? Memutuskan hubungan jamaah dengan imam. Jadi seolah-olah mereka sudah tidak makum dengan Rasul, cepat-cepat kemudian mereka ruku, mereka sujud, mereka tahiyat. Lalu mereka salam, gantian. Mereka jaga pos, jaga musuh yang ada di sana, gantian ke sini jamaah bersama dengan Nabi dalam posisi Nabi masih berdiri.
Nabi memperpanjang bacaannya. Nabi masih berdiri, lalu grup yang kedua datang sholat jamaah bersama dengan Nabi. Ketika kemudian Nabi tahiyat, mereka tidak ikut tahiyat dengan Nabi, langsung bangun lagi, terusin rakaat kedua, dan Nabi akan memperlama duduk tahiyatnya sampai kemudian mereka bisa tahiyat bersama dengan Nabi, salam bersama dengan Nabi. Ini pola sholat yang paling sulit untuk dipraktekkan. Jadi ya dipraktekannya ya zaman Nabi itu. Jadi saya ulangi, pasukan pecah dua, satu grup sholat jamaah dengan Nabi, satu grup jaga musuh, satu rakaat mereka ikut dengan Nabi, cepet-cepet menyelesaikan sholat. Nabi posisi berdiri mas. Mereka selesai sholat, mereka ganti jaga pos, yang jaga pos kemudian balik, sholat bersama dengan Nabi. Nabi masih nunggu mereka semua, ruku, kemudian sujud, Nabi tahiyat, mereka masih bangun karena masih baru satu rakaat. Mereka cepat-cepat menyelesaikan sampai kemudian duduk tahiyat bareng sama Nabi semua sudah. Lalu kemudian Nabi memperlama tahiyatnya dan salam, mereka semua salamnya bersama dengan Nabi. Jadi masing-masing dapat satu rakaat bersama dengan Nabi. Ini pola sholat khauf yang pertama. Pola yang kedua ini lebih mudah. Pola yang kedua itu sholat dan posisi musuh ada di arah kiblat. Kita sholat ke sana, musuh diperkirakan datang dari sana. Gampang ini, sholatnya ngadep musuh berarti. Semua sholat jamaah bersama dengan Nabi, lalu kemudian apa? Pasukannya bagi dua, tetap sholatnya bareng, tapi nanti pasukan yang di belakang tidak langsung rukuk bersama dengan Nabi. Misalnya ada dua sop satu, sop dua. Nabi rukuk, sop satu rukuk, sop dua fokus, mata tetap ke depan. Jangan sampai semuanya rukuk tiba-tiba musuh datang. Lalu kemudian Nabi bangun, sop satu bangun, sop dua bangun rukuk. Nabi sujud, sop satu sujud, sop dua tetap masih berdiri, fokus pandangan ke depan. Nabi sudah bangun dari sujud, duduk, sop dua baru. Jadi patokannya di saat ada yang turun, yang satu tetap ngawasi musuh. Ini lebih mudah. Lalu kemudian yang ketiga adalah sholat ketika perang sedang berkecamuk, sudah terjadi di medan laga. Bayangkan Bilal itu kalau ikut perang, posisi muazzinnya nggak lepas. Bilal ikut perang, status label muazzinnya nggak lepas. Kan perang itu nggak ada istirahat makan siang, Pak. Enak kalau ada istirahat makan siang. Perang nggak ada istirahatnya. Jadi pagi-pagi tiup trompet, mulai perang. Sore-sore tiup trompet lagi, selesai. Ini baru kembali ke kemah, udah capek pasukannya, udah capek. Siang-siang itu ya perang masih lanjut. Bilal itu ketika zuhur itu azan, tetap azan. Dibayangin tengah-tengah perang azan. Orang ketika kemudian azan, ya bukan kemudian bentuk jamaah, bukan. Sholat kaifama amkana, bahasanya begitu. Sholat semungkinnya bagaimana sholat. Nggak mungkin kemudian dia sholat ruku, dia langsung kena bacok, Pak. Nggak mungkin dia tengah-tengah sholat kemudian sujud, dia langsung kena tombak, Pak. Jadi nanti rukunya yang hanya nunduk gini, sujudnya hanya nunduk lebih dalam, tapi posisi pedang tetap siap. Jadi sholatnya ya sambil ngayunkan pedang, sholatnya mungkin sambil nusuk orang, sholatnya mungkin sambil lari-larian, tapi statusnya tetap ingat Allah. Bahasa Nabi itu, kita perang itu untuk menegakkan agamanya Allah. Jangan sampai kitanya perang tapi lalai dari Allah. Itulah kenapa orang yang meninggal di medan perang disebut fisabilillah syahid, karena memang perangnya masih ingat sama Allah, masih ingat sama Allah. Dia ada tiga model polanya tadi. Ada sholat ketika perang belum berlangsung, musuh bukan berada di arah kiblat. Dua, perang di saat sholat di saat perang belum berlangsung, musuh di arah kiblat. Yang ketiga, sholat di saat berkecamuknya perang,
itu sholat sebagaimana mungkinnya saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.